semuanya, kembali lagi bersama saya Johar Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas mengenai pergerakan dari GBP JPY. Ya, yang dimana kalau kita perhatikan GBP JPY sendiri sudah mengalami kenaikan cukup banyak pada minggu ini ya. Bahkan dari tanggal 4 Oktober, dari tanggal 1 Oktober ya bisa dikatakan hampir setengah bulan ini atau sudah setengah bulan ini dia mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dan kalau kita perhatikan di sini kenaikannya itu masih cukup kuat karena candlenya ini masih belum terjadi adanya rejection ke atas, walaupun kalau kita perhatikan di sini nih di tanggal 12 dan tanggal 13 sempat terjadi rejection karena kan mungkin dia berada pada sini nih, pada demand areanya atau supply areanya, sehingga pergerakan itu mulai melemah. Tetapi ketika dia breakout dari demand area ini, harganya langsung naik kembali ke atas. Dan kalau kita perhatikan pada candle mingguannya, oke, di candle mingguannya ini, dia itu terakhir menyentuh level ini ada pada pada tahun 2016. Jadi ini adalah level tertinggi dia selama dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Ini merupakan level tertinggi dia yang terakhir dicapai itu pada tahun 2016 ini nih. 2016 bulan Mei ya, sebelum dia crash. Lalu kalau kita perhatikan kembali, kenaikan dia itu ketika dia memang harus naik kembali, atau dia harus naik lagi, itu ada pada level 158.200. Jadi 158.200 itu ada di sini. Ada area sini nih. Itu merupakan area dimana dia sebelum crash itu ya nih. Karena kalau kita perhatikan, ketika candle sudah breakout di sini, nih, dia itu naik. Dan ketika dia udah breakout ke bawah, harga langsung turun kembali. Dan bahkan crash hingga sekitar 126.0450. Sini saya juga ada buat garisnya nih, di sini garisnya ya. Lalu kalau dia memang menembus 158.200, maka kenaikan tertinggi dia itu ada pada level harga 162.540. Jadi kan kalau ini kita perhatikan, dia sebelum turun itu di candle mingguan, dia seperti membentuk sebuah base di sini. Ketika dia sudah tidak mampu untuk menembus 162.540, dia langsung turun kembali, bahkan turunnya itu tadi ya, cukup banyak, yaitu di harga 128 atau di harga paling terendahnya itu di sini. Sorry, tadi yang paling rendah itu ada di 127 113 33. Kita tandain di sini ya. Kita cari di sini merupakan harga terendahnya dia. Kita tandain dulu, kita kasih ke 700. 1670, sorry. Jadi ini merupakan harga terendah dia ketika dia crash ya. Ini kita copy. Nah, di sini kita tandain. Lalu kalau kita perhatikan kembali, setiap dia jatuh, dia naik, ini kan dia jatuh nih, terus dia naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, itu masih bertahan di harga 126.670 ini. Berarti kita bisa katakan support di 126.670 ini merupakan key support dia, atau support yang paling kuat untuk si GBP JPY ini sendiri. Dengan key resist dia ada pada level harga sebelum dia crash aja di sini 162.540. Lalu kita lihat lagi di candle harian ya. Di sini kita close dulu analisanya. Kalau di candle harian memang belum ada rejection, dan justru karena itu saya menargetkan dia kenaikan tertinggi dia. Kalau dia melakukan kenaikan lagi tadi harga 158.200, dan jika memang 158.200 ditembus, maka kenaikan dia itu ada di 162 tadi ya, yang tadi di
di 126.540. Karena kan emang si GBP/JPY ini masih tergolong uptrend ya, walaupun dia sempat sideways sekitar pertengahan tahun ya. Di sini dari bulan April sampai dengan bulan Oktober awal ya, dia sempat sideways dan akhirnya melanjutkan kenaikannya itu cukup tinggi ya. Ini kan udah breakout dari sideways-nya dia. Kalau kita perhatikan di candle 1 jam, jadi ini sudah saya analisa terlebih dahulu sebelum saya buat video ini, dan sebisa mungkin saya memberikan analisa yang bisa kita gunakan untuk 1 minggu ke depan ataupun 3 hari ke depan. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kita buka kembali untuk analisanya. Saya ada buat channel line di sini. Ya, saya ada buat channel line. Lalu di sini ada beberapa base yang saya buat. Base ini kalau yang di bawah sini, di harga 148.690 sampai dengan 149.225. Kalau kita perhatikan, setiap harga nggak kuat naik ke sini, ya harga nggak kuat menembus level ini, dia langsung turun kembali ke bawah di 148.960, 149.225 ini. Jadi kita bisa katakan untuk level support atau demand area terkuatnya yang terdekat ya, terdekat saat ini itu ada pada level harga 148.960 sampai dengan 149.225. Lalu kita buka lagi di sini. Kalau kita perhatikan di candle 1 jam, ya kan memang sini ada channel line ya. Channel line ini adalah channel yang menopang uptrendnya dia. Jadi kalau kita lihat nih, setiap dia menyentuh channel ini atau bibir channel ini langsung naik kembali harganya. Hanya saja di sini kan terjadi order block ya. Sini terjadi order block, ya jadi dia sempat sideways di sini. Tapi pada akhirnya dia berhasil breakout dan justru pada saat dia breakout dia naik cukup tinggi. Dan ketika dia naik tinggi, dia berhasil bertahan di atas trendline-nya. Tetapi setiap dia berada di atas trendline, akhirnya mungkin tekanan jualnya cukup besar, jadinya harga dimasukkan kembali ke dalam trendline dan tetapi masih ditarik ke atas. Nah di sini dia sama membentuk yang begini lagi. Kalau kita perhatikan, ini kan dia breakout, ya begini. Ini juga sama, dia breakout. Dia juga ada bikin base dulu di sini sebelum breakout, sama seperti yang ini. Ini ada breakout, ya. Dan kemungkinan besar dia akan membentuk sebuah gunung lagi di sini. Mungkin gunung ini akan menyentuh 158.200. Baru nanti dia akan coba turun lagi ke base ini ke 157.628 sampai dengan 157.262. Baru setelah itu dia akan mulai turun kembali ke 256.151, yakni target dia. Lalu dia akan memulai channel trendline-nya untuk downtrend dengan pemberhentian atau target di setiap base yang ada di sini. Jadi base-base yang di sini tuh udah saya buat sesuai dengan pergerakan harga di order blocknya. Contohnya yang ini. Contohnya ini. Kita clean dulu. Contohnya ini. Saya buat karena di sini kan terlihat ya pada saat dia breakout. Itu harga sempat menopang di sini terlebih dahulu. Lalu dia lanjut naik ke atas di harga nih 153.760 sampai 153.960. Yang ini juga sama. Harga sebelum dia naik, dia sempat sideways dulu di sini. Lalu ada retest kembali, kena trend line, baru dia melanjutkan kenaikannya. Jadi ini ada momentum candle nih ya. Ini ada momentum candle untuk dia naik ke atas. Lalu ini untuk supportnya. Jika memang dia turun, support ini supaya untuk patokan aja.
Kalau harga menembus support 1528880, berarti harga itu cenderung ke bawah. Nah, targetnya di 152.050 sampai 152.845. Nah, saat ini harga itu mungkin bisa saja untuk membentuk lekukan gunung lagi seperti ini sebelum dia melanjutkan penurunannya. Tapi bisa saja harga langsung turun ke bawah, melakukan retest di sini 126.515 dan melakukan retest kembali naik di 157.028 sampai dengan 157.262, baru dia akan coba membentuk channel downtrend ya, begini. Jadi kan kalau misalkan begini, otomatis channel downtrendnya dapat ya begini. Jadi ketika dia melakukan retest di kedua base trend, otomatis dia mendapatkan channel downtrendnya. Jadi menurut saya ini cukup masuk akal untuk pergerakan dari harganya kalau kita perhatikan dari yang sebelum-sebelumnya yang di sini. Lalu kita coba masuk ke candle 30 menit. Ya, kita hapus dulu ini, kita masuk ke candle 30 menit. Pada candle 30 menit juga terlihat di sini ada rejection. Jadi untuk uptrendnya sebenarnya masih belum rusak. Struktur uptrend itu masih belum rusak, hanya saja pergerakan harganya itu masih tertahan di sini. Kenapa saya bilang masih belum rusak? Karena ini kan masih dalam megatrendnya ya. Megatrend itu masih uptrend. Kecuali harga itu bisa menembus si garis trendline ini, melakukan retest ya, baru dia kembali ke bawah. Nah, itu baru uptrend itu beneran udah rusak channel trendline-nya. Justru itu karena yang tadi seperti yang saya katakan, kemungkinan besar dia akan turun ke sini, lalu melakukan retest kembali di sini, baru dia lanjut untuk turun. Sehingga dia bisa membentuk channel lainnya sendiri untuk downtrend. Kalau begini, mungkin kita bisa, misalkan kita mau entry sell. Nah, posisi kita yang udah breakout begini, ini kan dia udah breakout lalu melakukan retest ya di candle 30 menit. Ini udah breakout melakukan retest dan terjadi rejection juga. Jadi kalau misalkan kita mau buka posisi begini, kita bisa buka, tetapi dengan stop loss kita itu ada di atas ini. Di atas atau di luar demand area ini dia. Karena ketika dia bisa menembus ke atas demand area ini, maka ada kemungkinan besar dia mengejar targetnya di 158.200, baru dia turun kembali ke bawah. Jadi kalau masalah stop loss itu tidak boleh ada toleransi sama sekali. Kalau kita udah set stop loss kita segitu, ya sudah, itu udah harus segitu terus. Karena kalau misalkan stop loss kita toleransi, yang ada nanti loss kita juga semakin besar. Misalkan stop loss kita di sini awal kita taruhkan. Awalnya kita taruh stop loss kita di sini, tapi karena kita melihat candlenya itu ada potensi untuk turun di sini, ada potensi turun, maka kita menggeser stop loss kita ke atas lagi. Itu yang sering dilakukan oleh para trader-trader yang mungkin ya bisa dikatakan trader-trader yang takut untuk loss. Karena kalau untuk trading, kita harus bisa mengatur risk to reward ratio kita. Makanya menurut saya stop loss itu sangat penting. Dan kenapa banyak yang margin call? Karena mereka selalu melakukan toleransi terhadap stop loss-nya. Ketika stop loss ditoleransi, otomatis loss kita pun akan semakin besar. Kecuali memang harga itu atau margin kita itu masih cukup kuat, sehingga stop loss ini bisa kita geser agak ke atas ini. Bisa kita mau geser ke sini. Ya, dengan catatan jika margin kita cukup kuat. Tetapi jika memang kita trading dengan margin yang kecil, maka akan cukup disayangkan ketika kita terus mentoleransi terhadap stop loss-nya. Oke, jadi itu adalah sedikit penjelasan mengenai stop loss. Jadi intinya stop loss itu kita tidak boleh toleransi sama sekali. Kalau kita sudah tetapkan dalam titik entry dan titik exit kita juga harus sudah menetapkan stop loss kita di mana. Karena mungkin ya banyak trader-trader yang terkena margin call karena mereka sering mengantisipasi atau
melakukan toleransi terhadap stop loss yang ada. Oke, jadi kalau misalkan begini, dia akan turun kembali seperti yang tadi saya katakan. Dia akan turun, kemungkinan besar dia akan melakukan retest pada tren lainnya, atau dia baru turun ke bawah lagi. Jadi ada beberapa skenario yang harus kita siapkan ya terhadap si PRJP pada minggu depan. Karena minggu depan itu kita melihat ada potensi untuk koreksi pada pair JPY, baik itu USD JPY dan GBP JPY. Sebenarnya ada banyak pair JPY, tapi saya hanya berfokus pada GBP JPY dan juga USD JPY saja. Karena itu yang paling liquid yang biasa diperdagangkan oleh trader-trader. Oke, kalau untuk mapping, kalian boleh ikutin mappingnya ini, atau kalian mungkin bisa komen aja di kolom komentar jika ingin minta mappingnya, nanti akan saya coba berikan. Dan segitu dulu mungkin untuk penjelasan dari GBP JPY. Jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, silahkan kalian tambahkan saya di kolom komentar. Dan jika memang kalian ingin berdiskusi dengan saya dan juga teman-teman Juna Trading ID lainnya, silahkan kalian add saja grup Telegram di channel Juna Trading ID. Nanti saya akan berdiskusi di sana dan juga aktif di sana. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan saya di grup itu, karena terkadang juga ada teman-teman Juna Trading ID yang membantu untuk menjawabnya. Dan jika kalian merasa video ini berguna untuk teman atau keluarga kalian yang sedang melakukan aktivitas trading atau membutuhkan pandangan lain terhadap mapping yang ada atau roadmap yang ada, silakan kalian share video ini kepada mereka, dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Juna Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat channel analisa seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.